Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fariz Azhari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Komparasi Sistem Pendidikan. Alhamdulillah, pada kali ini kami akan berdiskusi mengenai potret pendidikan di Malaysia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rahmayanti, kedua Winawardani, dan ketiga Elvin Sumantri. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai sejarah pendidikan di Malaysia. Terdapat 4 periode sejarah. Yang pertama ada periode pra-Inggris atau sebelum 1824. Pada tahun ini, pendidikan umumnya disampaikan dalam pedagogi non-formal yang menekankan pada pengajaran agama, pengajaran nilai dan moralitas, pengajaran spiritual, pengajaran bela diri, dan pengajaran kerajinan tangan. Selain itu, pendidikan juga diajarkan untuk bertahan hidup yang berkaitan dengan pengajaran tentang pertanian, perikanan, dan perburuan. Selain itu, pada masa itu, terdapat sistem yang terkenal dengan sistem pendidikan agama yang dikenal dengan nama pondok atau pondok kecil, sebagai sekolah yang didirikan oleh ulama Islam. Jenis sekolah ini dimulai pada tahun 1450 di negara bagian Malaka, dan baru pada abad ke-19 menyebar ke negara bagian lain seperti Kelantan, Terengganu, dan Kedah. Pada tahun 1918, sebagian besar siswa akan tinggal di sekitar sekolah ini dengan memiliki gubuk-gubuk kecil mereka sendiri yang dibangun di sekitarnya, dan perkembangan ekonomi juga muncul. Saat ini ada beberapa sekolah yang masih ada dikelola secara lebih terorganisir. Jika dipikir-pikir, saat ini di abad ke-21, Malaysia memfokuskan kembali sistem pendidikannya pada berbagai keterampilan soft skill dan keterampilan untuk bertahan hidup. Periode selanjutnya adalah sebelum Perang Dunia Kedua atau antara 1824 sampai 1941. Selama periode ini, administrasi pendidikan di Semenanjung Malaya sangat didasarkan pada kebijakan kolonial, kebijakan pecah belah, dan kuasai 4 bahasa konsep pendidikan, yaitu Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris, dan dipisahkan dengan sistem pendidikan untuk melayani tujuan yang berbeda. Perlu dicatat pada tahap ini, selama perang, banyak yang terkena dampak dan konsep konseling mulai berkembang di Amerika Serikat. Periode selanjutnya adalah masa sebelum kemerdekaan atau antara 1941 sampai 1957. Selama masa pra-kemerdekaan dan Perang Dunia II, sistem pendidikan di Malaysia yang pada saat itu disebut sebagai Malaya mengalami perubahan signifikan akibat invasi dan pendudukan militer Jepang. Selama pendudukan tersebut, bahasa Jepang ditambahkan ke dalam kurikulum, menggantikan sekolah Cina dan Inggris dengan orientasi bahasa Jepang. Bahasa Inggris dan Cina dihapuskan sepenuhnya, dengan hukuman mati diterapkan untuk sekolah yang masih menggunakan kedua bahasa tersebut. Beberapa sekolah menengah diubah menjadi sekolah tinggi teknik, dan sebagian dijadikan barak, pusat perdagangan, dan markas militer Jepang. Perubahan ini menyadarkan masyarakat Melayu tentang pentingnya memiliki pendidikan mereka sendiri secara politik, sosial, dan ekonomi. Pada tahun 1950, Komite Pendidikan Melayu dibentuk, yang dipimpin oleh Mr. L.J. Barnes dari Universitas Oxford. Laporan Barnes tahun 1951 merekomendasikan pembentukan sekolah nasional Dwibahasa dengan bahasa Inggris atau Melayu sebagai bahasa pengantar, dan sekolah-sekolah daerah dalam bahasa Melayu, Cina, dan Tamil secara bertahap diubah menjadi sekolah nasional. Meskipun laporan ini menimbulkan ketidakpuasan, terutama dari komunitas Tionghoa, Komite Pendidikan Tionghoa Venwu menghasilkan laporan Venwu 1951 untuk mempertahankan sekolah Tionghoa. Dua laporan tersebut bersama-sama membentuk Ordonansi Pendidikan 1952. Dan pada tahun 1957, Ordonansi Pendidikan
1957 diberlakukan sebagai kebijakan pendidikan nasional dengan didirikannya Universitas Malaya di Singapura pada tahun 1949 sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan pendidikan tinggi di Malaya dan Singapura. Periode yang terakhir adalah pasca kemerdekaan atau antara 1957 dan seterusnya. Setelah kemerdekaan, kebijakan pendidikan nasional dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1961. Sistem pendidikan yang komprehensif dikembangkan dan berbagai departemen seperti Divisi Perencanaan dan Penelitian Pendidikan, Divisi Kejuruan, Biro Buku Pelajaran, Layanan Media Pendidikan, Pusat Pengembangan Kurikulum, dan Pengenalan Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya akan kita bahas mengenai faktor-faktor pendidikan di Malaysia. Terdapat 6 faktor ini. Yang pertama, kebijakan pendidikan yang progresif. Pemerintah Malaysia telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pendidikan progresif, seperti Rancangan Malaysia untuk Pendidikan atau RMKE dan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang memberikan arah dan strategi untuk meningkatkan sistem pendidikan secara menyeluruh. Kedua, investasi infrastruktur. Pemerintah Malaysia telah melakukan investasi besar-besaran dalam membangun dan modernisasi infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta peningkatan fasilitas dan teknologi pendidikan. Ketiga, pendidikan inklusif dan aksesibilitas. Upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pendidikan inklusif telah dilakukan, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan. Keempat, integrasi teknologi dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan perangkat lunak, pembelajaran digital, dan platform pembelajaran online untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Kelima, kerjasama dengan industri. Kerjasama yang erat antara lembaga pendidikan dan sektor industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi dan penelitian. Pembangunan perguruan tinggi berkualitas tinggi dan penekanan pada penelitian dan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Melalui kombinasi faktor-faktor ini, Malaysia telah berhasil menciptakan fondasi yang kuat untuk kemajuan pendidikan, memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan, dan persiapan lulusan untuk menghadapi tantangan masa depan. Ketentuan umum pendidikan di Malaysia. Di Malaysia, jenis tingkat pendidikan terdiri dari beberapa tingkat, yang meliputi 1. Pendidikan prasekolah. Tahap awal pendidikan anak sebelum memasuki sekolah dasar terdiri dari taman kanak-kanak atau TK dan taska, tadika kemas atau penjagaan kanak-kanak yang bersifat sukarela. Yang kedua ada pendidikan dasar. Terdiri dari sekolah rendah yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sekolah rendah kebangsaan atau SRK untuk kurikulum kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina atau SJKC serta sekolah jenis kebangsaan Tamil atau SJKT untuk kurikulum berdasarkan bahasa dan budaya tertentu. Yang ketiga, pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Sistem ini meliputi pelajaran umum serta pelajaran khusus bagi mereka yang mengambil jalur Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM atau Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau STPM. Yang keempat ada pendidikan tinggi, melibatkan perguruan tinggi, universitas, politeknik, institut vokasional, dan college-college yang menawarkan program-program seperti diploma, sarjana, dan tingkat pasca sarjana. Tingkat pendidikan ini di Malaysia didukung oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan kesetaraan, akses, dan kualitas pendidikan yang baik. Sesuatu yang unik di negara Malaysia adalah ketika anak sudah berusia 6 tahun. Orang tua harus mendaftarkan anaknya di sekolah rendah.
dan pendaftaran dilakukan sebelumnya. Jika orang tua melakukan keteledoran dengan tidak memasukkan anaknya untuk mengikuti belajar, maka orang tua akan dikenakan sanksi atau hukuman, yaitu didenda maksimal Rp5.000 atau dihukum maksimal selama 6 bulan. Selain itu, biaya pendidikan juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Sekolah dasar misalnya hanya dipungut biaya pendidikan Rp50 sampai Rp70. Jadi anggarannya hanya sekitar Rp125.000 sampai Rp187.500 per tahun. Bisa kita lihat jauh berbeda dengan negara Indonesia, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Kemudian buku yang digunakan juga tidak berganti setiap tahun. Jadi, buku yang dimiliki oleh adiknya bisa dipakai kembali oleh adik-adiknya, sama dengan di Indonesia pada masa dulu. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan di Malaysia. Dasar pendidikan sangatlah penting untuk mengetahui ideologi dari sebuah negara, seperti di negara Indonesia yang memiliki dasar pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar dan ideologi dalam mengembangkan sebuah pendidikan. Sedangkan di negara Malaysia tentunya juga memiliki dasar pendidikan tersendiri, yaitu Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar pendidikan ini sudah diterapkan sejak tahun 1957. Tentunya lebih dahulu Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 dan membuat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dasar pendidikan di Malaysia memiliki 3 tujuan dasar pendidikan. Yang pertama, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapa mereka, di mana prinsip ini sejajar dengan dasar dan pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cakap dan efisien dengan keperluan untuk menggalakkan pembelanjaan awam yang tidak tersusun. Ketiga, bertujuan untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama. Sedangkan Dr. Abdurrahman As-Segaf menjelaskan bahwa tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan ini diharapkan mampu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, memiliki keterampilan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Kurikulum pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia mengalami banyak perubahan selepas mencapai kemerdekaan, terutamanya di sekitar tahun 1980-an. Berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan 1979, rancangan kurikulum baru sekolah rendah atau KBSR mulai dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai dari tahun 1983. Rancangan KBSR ini menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M, yaitu membaca, menulis, dan mengira. Selain itu, di samping itu juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, intelek, dan sosial. Pada tahun 1989, rancangan-rancangan kurikulum bersepadu sekolah menengah atau KBSM juga diperkenalkan di semua sekolah menengah.
KBSM ini dirancang untuk memperkembangkan potensi individu daripada aspek jeris secara menyeluruh dan bersepadu dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, serta berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan, kesejahteraan, serta pembangunan negara. Kurikulum pendidikan di Malaysia ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia relatif stabil. Kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar 324 misalnya KBSED yang berjalan dari tahun 1982 sampai tahun 2007 masih digunakan. Hal yang unik lagi, dalam buku pendidikan di Malaysia, pengantar ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris untuk pelajaran sains. Kesejahteraan guru juga dipandang sangat penting. Gaji guru di Malaysia pada tahun 2007 sekitar 2.500.000 dan hal ini sebanding dengan gaji profesor golongan di Indonesia pada saat itu. Adapun visi dan misi utama pemerintah Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tingkat tinggi di negara lain seperti Singapura dan Australia. Negara Malaysia mengalami kemakmuran dengan meningkatnya hasil alam dan industri, dan mereka sadar tidak mungkin kemakmuran itu bisa terus dinikmati oleh rakyat Malaysia secara terus-menerus jika tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia. Maka pemerintah Malaysia memiliki paradigma pendidikan sebagai tempat yang paling tepat untuk menyiapkan generasi-generasi yang unggul, dan pembangunan pendidikan di Malaysia yang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Negara Indonesia seharusnya bercermin bahwa sistem pendidikan di Indonesia harus selalu memiliki inovasi dan perbaikan sistem pendidikan. Selain itu juga harus ditunjang dengan guru yang profesional, dan yang paling penting adalah profesional seorang guru harus diikuti dengan kesejahteraan guru. Sekarang bisa kita lihat bagaimana kondisi kesejahteraan guru di negara kita. Selalu itu Malaysia memiliki perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang baik, antara lain Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Malaya, Universitas Teknologi Malaysia, Institut Kepahaman Islam Malaysia, Universitas Islam Internasional Malaysia. Manajemen pendidikan di Malaysia. Manajemen pendidikan di Malaysia dikelola oleh Kementerian Pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengawasi sistem pendidikan di negara tersebut. Kementerian ini mengurusi aspek-aspek penting seperti: yang pertama, perumusan kebijakan, menetapkan kebijakan pendidikan yang mencakup kurikulum, metodologi pengajaran, serta inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk penekanan pada kemahiran tertentu dan pengintegrasian teknologi dalam pendidikan. Yang ketiga, penguasaan dan evaluasi. Melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan, mengevaluasi kualitas pendidikan, serta memberikan panduan dan dukungan bagi peningkatan kinerja lembaga-lembaga tersebut. Yang keempat, pendidikan inklusif. Mendorong pendidikan inklusif untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu pengembangan tenaga pendidik. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program pelatih dan pengembangan profesional. Nah, Kementerian Pendidikan di Malaysia bekerja keras untuk memastikan bahwa sistem pendidikan di negara tersebut berada pada tingkat yang berkualitas, merata, dan dapat mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulannya, negara Malaysia dalam mengembangkan pendidikan memiliki sistem pendidikan tersendiri, tentunya seperti negara-negara yang lain.
Negara Malaysia memiliki tingkat pendidikan yang hampir sama dengan Indonesia. Bedanya, di Malaysia dalam pendidikannya menerapkan jiwa kebangsaan sedari anak-anak menginjak tingkat sekolah pertama sampai seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.